Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita sebelumnya terkait dengan kaidah kuliah muamalah bagian ketiga. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa kaidah kuliah ini adalah kaidah di luar dari kaidah kubro yang 5 ya. Kalau yang kaidah kubro, sekali lagi saya tekankan ya, kalau kaidah kubro atau kaidah pokok yang 5 itu yang sudah kita pelajari sebelumnya itu mencakup keseluruhan di bab-bab fikih, jadi dia cakupannya luas. Sedangkan kaidah kuliah ini sudah menjurus kepada bab-bab di fikih ya. Jadi ada kaidah kuliah muamalah, ada kaidah kuliah jinayah, yang mana itu cakupannya hanya sesuai bab-bab tersebut. Jadi kalau kuliah muamalah berarti dia hanya berbicara tentang aktivitas muamalah, misalnya jual beli yang bersifat harta ya biasanya. Kemudian misalnya jinayah juga berbicara tentang hukum pidana, beracara dan lain sebagainya. Walaupun memang ada beberapa nanti yang juga tercakup pada kedua itu, tetapi karena prodi dari Anda adalah hukum ekonomi syariah, maka yang akan kita jadikan fokus bahasan adalah tentang kaidah kuliah muamalah yang pada hari ini kita lanjutkan di bagian ketiga. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang kelompok kaidah pelaku dan penyebab atau al-mubashir wal mutasabbib. Jadi ketika ada kalanya suatu perbuatan hukum itu ada yang namanya al-mubashir wal mutasabbib. Al-mubashir itu juga dikatakan sebagai pelaku langsung. Pelaku langsung atau pelaku yang secara langsung perbuatannya menimbulkan akibat hukum. Jadi berarti maksudnya ya dia melakukan langsung perbuatan hukum tersebut. Contohnya kalau misalnya pencurian gitu ya, berarti dia adalah pelaku yang secara langsung melakukan perbuatan mencuri. Atau misalnya menipu, melakukan penipuan, berarti dia juga secara langsung melakukan penipuan itu. Jadi dia melakukan secara langsung perbuatan hukum tersebut, ya itu namanya al-mubashir atau pelaku langsung. Nah, tetapi kemudian ada kalanya perbuatan hukum itu terjadi disebabkan oleh al-mutasabbib. Al-mutasabbib itu siapa? Al-mutasabbib itu adalah pelaku tidak langsung atau pelaku yang akibat perbuatannya menyebabkan terjadinya perbuatan hukum. Jadi yang menyebabkan atau menjadi sebab atau perantara terjadinya suatu perbuatan hukum. Jadi dia tidak melakukan langsung perbuatan itu, tetapi menjadi sebab. Ya, misalnya seseorang itu tidak menutup pintu toko yang kemudian menyebabkan ada al-mubashir atau pelaku langsung mencuri barang-barang yang ada di toko tersebut. Nah, itu ya. Jadi itu pelaku tidak langsung. Jadi dia menjadi sebab terjadinya perbuatan hukum. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Jadi ada kalanya suatu perbuatan hukum itu dilakukan oleh al-mubashir, tapi juga bisa juga
unsurnya itu ada juga karena al-mutasabbib. Nah, bagaimana kemudian jika terkumpul antara dua ini, misalnya begitu ya, maka kemudian nanti dibagi itu ya, masing-masing antara al-mubasyir dan mutasyabib ini mempunyai tanggung jawab hukum sesuai dengan kaidah-kaidah yang akan kita pelajari selanjutnya. Apa saja kaidah-kaidahnya gitu ya? Nah, kaidah-kaidah yang berkaitan itu ada 5 ya. Saya cantumkan di sini ada 5. Yang pertama, kaidah yang pertama adalah idajtama'a al-mubasyir wal mutasabbib udifa al-hukmu ilal mubasyir. Ini kaidah yang pertama. Maksudnya adalah jika bertemu antara pelaku langsung dan pelaku penyebab, maka hukum disandarkan pada pelaku. Nah, jika suatu perbuatan hukum itu ada pelaku langsungnya, tapi juga ada penyebabnya, ada pelaku penyebabnya, maka yang harus bertanggung jawab hukumannya itu disandarkan kepada al-mubasyir atau pelaku langsung. Contohnya, misalnya tadi yang sudah saya contohkan, ada orang yang membuka pintu toko. Lalu karena pintu terbuka, masuklah pencuri mencuri barang di toko tersebut. Maka orang yang membuka pintu tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang-barang itu. Jadi al-mutasabbib tidak bertanggung jawab jika terkumpul ya antara pelaku langsung dan pelaku penyebab. Maka pelaku penyebab ini tidak bertanggung jawab, tetapi yang bertanggung jawab adalah yang melakukan pencurian. Sepanjang yang membuka pintu yang menjadi al-mutasabbib ini melakukannya dengan tidak sengaja. Kecuali nanti dilihat ada unsur kesengajaan ya, nanti beda lagi, nanti ada kaidah lagi itu. Nanti ada kaidah lagi yang mengaturnya tentang kesengajaan yang dilakukan oleh mutasabbib. Tetapi jika secara general atau pelaku langsung dan pelaku penyebab ini terkumpul jadi satu begini, dan pelaku penyebab ini tidak ada unsur kesengajaan, maka hukumnya disandarkan atau tanggung jawabnya disandarkan kepada yang al-mubasyir atau pelaku yang melakukan pencurian ya. Oke, selanjutnya kaidah yang kedua. Yudhafu al-fi'lu ilal fa'il lal amiri ma lam yakun mujbarron. Ini kaidah yang kedua. Jadi perbuatan harus disandarkan pada pelaku, bukan pada penyuruh selama tidak dipaksa. Malam yakun mujbaron, ini kata kuncinya ya, selama tidak dipaksa. Jadi jika ada contoh nih misalnya, jika ada seseorang itu disuruh atau diperintah merusakkan benda, lalu dia merusaknya, nah, maka ganti rugi dibebankan kepada pelaku tersebut selama pelaku itu tidak dipaksa. Jadi gini, semisal ada seorang menyuruh mencuri misalnya. Misalnya si A menyuruh si B mencuri. Misalnya ya, si B ini curhat. Curhat misalnya dia sedang kesulitan ekonomi misalnya, kemudian butuh uang begitu. Kemudian yang B ini, yang dicurhati ya, menyarankan misalnya itu loh, misalnya si C itu punya uang segini, misalnya begitu ya, ceritanya begitu mungkin ya. Coba ini aja, ambil aja misalnya seperti itu. Nah, yang si B ini memprovokasi si A untuk mencuri barang si C misalnya. Tetapi B ini tidak memaksa, hanya memberi saran saja, hanya bercerita, oh itu loh si A kemarin baru ambil uang sebesar sekian misalnya di rumahnya, begitu ya misalnya. Tetapi si B ini tidak memaksa si A. Lalu kemudian si A akhirnya memutuskan untuk mencuri barang milik si C. Nah, maka ganti hukum itu disandarkan kepada
yang melakukan tentunya si A, karena dia tidak dalam keadaan dipaksa. Walaupun tadi ada al-mutasabib, mutasabibnya tadi yang B. Sama juga dengan contoh ini, misalnya diperintah untuk merusakkan benda. Nah, lalu merusak itu yang pelakunya. Tapi sebenarnya dia tidak dipaksa untuk merusak, hanya diprovokasi begitu ya. Nah, maka yang harus mengganti rugi adalah yang merusak, yang melakukan perbuatan merusak itu. Ya, dengan catatan selama dia tidak dipaksa. Jika ditemukan ada unsur paksaan, jadi yang memerintah ini dengan memaksa begitu, maka beda lagi nanti kaidahnya. Jadi ini adalah sebenarnya berhubungan dengan kaidah yang pertama ya. Jadi ini memberikan apa namanya batasan dan juga uraian begitu terkait dengan kaidah pertama. Oke, selanjutnya kaidah yang ketiga, al-mubasyiru dominun wa in lam yata'ammad. Al-mubasyiru dominun wa in lam yata'ammad. Pelaku langsung itu bertanggung jawab walau tidak disengaja. Jadi intinya adalah pelaku langsung itu dia yang bertanggung jawab, walau sebenarnya perbuatannya itu dia tidak disengaja. Contoh misalnya, seorang supir menabrak warung di pinggir jalan walau tidak disengaja, namun ia wajib mengganti kerugian. Ya, ini banyak terjadi ya, misalnya supir truk membawa barang angkutan gitu ya, kemudian dia mengantuk, tidak sengaja oleng, lalu menabrak warung di pinggir jalan. Nah, ini yang dibebankan untuk mengganti kerugian ya supirnya ini, karena dia adalah pelaku langsung. Walaupun supirnya ini tidak sengaja, tidak mungkin dia sengaja ya, tidak mungkin dia sengaja menabrakkan. Atau apa namanya, walaupun tidak disengaja maka dia tetap harus mengganti rugi, apalagi disengaja begitu. Oke, kaidah yang keempat selanjutnya, al-mutasabbibu la yadmanu illa bitta'ammadi. Al-mutasabbibu la yadmanu illa bitta'ammadi. Pelaku penyebab tidak bertanggung jawab kecuali ada kesengajaan. Nah, ini malah kebalikannya. Kebalikannya dari al-mubasyir tadi. Kalau pelaku langsung tadi, kaidah yang sebelumnya ini tadi, pelaku langsung itu bertanggung jawab walau tidak disengaja. Nah, di sini al-mutasabbib, pelaku penyebabnya itu tidak bertanggung jawab kecuali ada kesengajaan. Nah, jadi dia tidak bertanggung jawab jika ada suatu perbuatan hukum yang disebabkan oleh dia. Misalnya, dia menjadi al-mutasabbib ya. Tapi dia tidak sengaja, dia tidak bertanggung jawab. Tetapi kemudian jika diselidiki ada unsur kesengajaan, maka dia bertanggung jawab. Jadi sebenarnya ini adalah penjelas dari kaidah-kaidah sebelumnya ya. Contoh misalnya membuka kandang burung milik orang lain sehingga burungnya kabur dan hilang, maka dia bertanggung jawab dan harus mengganti kerugian. Nah, kalau ini kan sudah terlihat sekali ya, membuka kandang burung. Pasti sudah tahu ya, kalau membuka kandang burung pasti burungnya akan kabur, akan terbang. Berarti ini kan ada unsur kesengajaan. Tidak bisa ya dia menyangkal saya tidak sengaja. Kalau berbeda dengan yang toko tadi ya, kalau toko membuka toko misalnya kan bisa saja dia kelupaan menutup pintu tokonya, itu kan bisa saja. Tapi kalau membuka kandang burung ya itu kalau tidak sengaja itu kok kayaknya tidak mungkin ya, pasti ada unsur kesengajaannya. Makanya kemudian dia harus bertanggung jawab dan harus mengganti kerugian. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kaidah jinayatul ajma'i jubbarun. Kerugian yang ditimbulkan dari hewan bukan tanggung jawab pemiliknya.
Jadi jika ada kerugian yang ditimbulkan oleh hewan, maka itu bukan menjadi tanggung jawab pemiliknya. Kecuali tadi kalau misalnya ada unsur kelalaian, kesengajaan, ya. Jadi kata kuncinya kecuali ada unsur paksaan dan juga kesengajaan kelalaian, itu ya. Contohnya misalnya ayam tetangga tidak sengaja lepas dari kandang dan mengotori teras atau pekarangan tetangga lain dengan kotorannya, maka pemiliknya tidak wajib menanggung. Nah, ini sering terjadi ya, kalau di kampung-kampung itu kan biasanya ada tetangga itu punya ayam. Misalnya ayamnya tidak sengaja lepas. Kemudian ayamnya itu yang namanya juga ayam ya, tidak sengaja mengotori teras atau pekarangan rumah tetangga lain itu dengan kotorannya itu. Tentunya ini kan sangat meresahkan ya, sangat merugikan bagi tetangga tersebut. Nah, ini pemiliknya ini tidak wajib menanggung karena tadi tidak sengaja. Kecuali nanti kemudian misalnya diusut bahwa tetangga yang memiliki ayam ini, pemilik ayam ini sengaja melepaskannya begitu, padahal sudah tahu itu akan mengotori teras atau pekarangan tetangganya misalnya. Nah, itu beda lagi ya. Jadi tetap bertanggung jawab. Harusnya tidak melepaskan ayamnya itu. Oke, itu ya terkait dengan kaidah al-mubasyir wal mutasabbib yang berkenaan dengan pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Selanjutnya kelompok kaidah keuntungan dan tanggung jawab. Keuntungan dan tanggung jawab atau al-kharaj wa doman. Al-kharaju wa ad-domanu. Nah, apa itu al-kharaj wa ad-doman? Jadi al-kharaj atau keuntungan ya. Keuntungan itu adalah segala apa yang keluar dari sesuatu baik berupa pekerjaan, buah dari pohon atau susu dari kambing. Ya, jadi kharaj itu keuntungan. Keuntungan yang menjadi milik dari yang menanggungnya. Misalnya keuntungannya misalnya buah dari pohon. Keuntungannya milik siapa? Ya milik dari pemilik pohon itu. Nah, gitu ya. Susu dari kambing. Keuntungannya milik siapa ya? Keuntungannya milik dari yang menanggung ini, menanggung kambing ini ya pemiliknya begitu ya. Itu namanya al-kharaj. Kemudian ad-doman. Ad-doman ini adalah tanggung jawab atau bisa juga diartikan sebagai ganti rugi. Dalam konteks ini adalah mengganti barang yang sama apabila barang tersebut ada di pasaran atau dengan membayar seharga barang tersebut. Ya, jadi diganti dengan barang yang sama atau bisa juga dengan nilainya, seharga barang tersebut. Itu pengertian atau konsep dari al-kharaj wa doman. Oke, kemudian ini nanti terkait dengan ini nanti kemudian diatur dalam kaidah-kaidah berikut ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Apa saja kaidahnya gitu ya? Yang pertama, al-kharaju bid-domani. Keuntungan atau manfaat menjadi hak bagi yang menanggung. Ya, jadi keuntungan itu menjadi hak bagi yang menanggung. Contoh misalnya dalam akad mudharabah, kerugian materi menjadi tanggung jawab pemodal dan kerugian non-materi menjadi tanggung jawab pengusaha. Jadi akad mudharabah itu adalah akad bagi hasil ya. Jadi ada seseorang yang memiliki harta, misalnya hartanya banyak, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengelola harta tersebut. Maka kemudian dia mengajak orang yang bisa melakukan usaha, misalnya gitu ya, untuk mengelola hartanya ya. Nah, dalam akad seperti ini misalnya jika yang pengusaha ini mengalami kerugian, misalnya omsetnya turun misalnya ya, ketika bulan ini misalnya omsetnya turun, yang mengalami kerugian materi dalam segi materi itu kan pasti yang pemodalnya ya. Nah, tetapi kerugian non materinya karena
Karena apa? Karena kenapa yang mengalami kerugian materi ini adalah pemodal? Karena dia yang memberikan modal. Modal kan dari yang pemodal ya. Jadi apa namanya, hartanya atau perputaran uang itu kan ditanggung oleh pemodal. Maka kemudian ketika misalnya bulan ini misalnya omsetnya turun, maka kerugian materinya itu ya ditanggung oleh pemodal karena dia yang menanggung perputaran materi atau perputaran harta di apa namanya di dalam akad ini. Sedangkan kerugian non materinya itu menjadi tanggung jawab pengusaha. Kerugian non materi itu misalnya apa? Misalnya berkurangnya pelanggan, apa namanya, kemudian berkurangnya omset gitu ya, berkurangnya kepercayaan pelanggan misalnya. Nah, ini kan menjadi kerugian yang sifatnya non materi yang memperlambat usahanya, yang kemudian itu juga berdampak pada keuntungan si pembuat modal. Jadi keuntungannya itu sesuai begitu ya, sesuai dengan yang ditanggung begitu. Kalau yang pengusaha kan tidak terlalu menanggung kekurangan materi, tidak terlalu menanggung itu ya, karena dia tidak mengeluarkan materi, dia tidak mengeluarkan modal. Beda dengan pemodal ya, walaupun dia tidak melakukan usaha, tapi terlihat sekali kerugian itu dalam hal materi jika pengusaha ini tidak berhasil melakukan usahanya dengan baik misalnya. Jadi al-kharaju bid-doman. Jadi keuntungan itu adalah hak bagi yang menanggung. Oke, kemudian yang kedua, al-gurumu bil gunmi. Al-gurumu bil gunmi. Resiko menyertai dengan manfaat. Jadi ada resiko, ada juga manfaatnya. Ya, contoh misalnya anggota dalam perseroan menanggung keuntungan dan kerugian sesuai dengan sahamnya masing-masing. Ya, tidak usah anggota dalam perseroan, misalnya kita investasi saja ya, investasi reksadana atau apapun itu ya, atau yang lebih profesional mungkin saham ya. Itu semakin tinggi kita tingkat resikonya, semakin besar keuntungannya. Tetapi ya itu resikonya tinggi begitu. Resiko menyertai dengan manfaat. Resikonya besar, manfaatnya tinggi. Resikonya kecil ya, manfaatnya ya segitu-gitu saja begitu. Jadi menanggung keuntungan dan kerugian sesuai dengan sahamnya masing-masing. Kalau sahamnya besar, ya resikonya pasti besar. Tetapi jika lagi untung, ya untungnya banyak begitu. Tapi kalau lagi apes ya diterima saja resikonya seperti itu. Jadi al-gurmu bil gunmi. Oke, selanjutnya yang ketiga, an-ni'matu biqadarin ni'mati. Oh, ini kurang ini ya. Kurang ke atas saya. Ketutupan jadi ya. An-ni'matu biqadrin ni'mati wan ni'matu biqadrin ni'mati. Jadi kebalikannya. An-ni'matu biqadrin ni'mati wan ni'matu biqadrin ni'mati. Ini kurang ke atas ya. Oke, kenikmatan itu berbanding dengan kesulitan dan kesulitan berbanding dengan kenikmatan. Jadi berbanding. Kenikmatan berbanding dengan kesulitan dan kesulitan berbanding dengan kenikmatan. Contohnya apa? Contohnya adalah penjualan langsung berjenjang syariah. Atau biasa kita sebut MLM ya, multi level marketing. Ini kan penjualan langsung yang sifatnya berjenjang. Nah, siapa yang paling keras usahanya, maka dia akan semakin cepat itu menaiki tangga-tangga gitu ya. Tapi ya kalau yang usahanya tidak terlalu ya usahanya gitu-gitu saja, ya sudah dia ya tingkatnya ya sudah di situ-situ saja, dia tidak
untuk naik ke jenjang yang paling tinggi itu sangat lambat. Tetapi kalau dia berusaha dengan sekuat tenaga, maka tangga-tangga itu akan atau jenjang-jenjang itu akan terlewati dengan cepat. Yang kemudian itu juga berbanding lurus dengan usahanya. Jadi keuntungan yang dia dapatkan juga pasti berbanding lurus dengan usaha yang dia lakukan begitu. Jadi an-ni'matu biqadri nikmah wan nikmah biqadri nikmah itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir yang berkaitan dengan al-kharaj wa doman. Al-ajru wa domanu la yajtami'ani. Al-ajru wa domanu la yajtami'ani. Antara upah dan tanggung jawab tidak bisa berkumpul. Jadi upah itu kan ganti atas manfaatnya, atas manfaat yang diperoleh. Sedangkan doman itu kan ganti rugi atas kerugian. Nah, ini tidak bisa bersatu, tidak bisa berkumpul. Jadi misalnya ya, penyewa menggunakan barang yang tidak sesuai dengan peruntukan hingga rusak. Maka wajib mengganti tanpa bayar sewa. Jadi misalnya penyewa ini menggunakan barang sampai rusak misalnya, maka dia harus mengganti barang tersebut tanpa membayar sewa. Jadi tidak membayar sewa tetapi harus mengganti barang tersebut. Misalnya ada seorang ibu menyewa kereta bayi misalnya. Nah, kereta bayi ini seharusnya kan dipakai oleh bayi ya, oleh yang istri itu kan misalnya ada berat maksimumnya misalnya. Nah, tetapi kemudian tidak digunakan untuk bayi, malah kemudian digunakan untuk mengangkut beras misalnya, mengangkut beras yang beratnya 80 kilo misalnya. Nah, ini kan tidak digunakan sesuai peruntukan barang tersebut, nah sehingga mengakibatkan kereta bayinya itu rusak. Nah, maka kemudian sewanya misalnya sewanya itu per bulan 100.000 misalnya. Ya tidak usah bayar sewa, dia harus mengganti harga kereta bayi tersebut yang misalnya harganya sekitar 1.500.000. Ya sudah dibayar ganti ruginya. Jadi sewanya tidak diganti. Karena apa? Al-ajru wad domanu la yajtami'ani. Karena antara upah dan juga tanggung jawab itu tidak bisa berkumpul. Ini kaidahnya ya. Oke, itu dia kaidah tentang al-kharaj wad doman. Nah, selanjutnya adalah kaidah tentang bukti dan pengakuan atau al-bayyinatu wal iqraru. Apa itu al-bayyinah? Al-bayyinah itu adalah pembuktian ya. Yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak. Jadi secara teknis berarti alat-alat bukti, keterangan saksi, dan berbagai indikasi yang dapat digunakan hakim di pengadilan untuk mengembalikan hak pada pemiliknya. Jadi pembuktian ya, jadi segala hal yang bisa membuktikan bahwa itu kebenaran. Ya bisa alat-alat bukti, keterangan saksi, dan lain sebagainya itu ya. Jadi al-bayyinah itu adalah pembuktian. Kemudian al-iqrar, apa itu al-iqrar? Iqrar itu adalah pengakuan sesuatu yang diakui ya, pengakuan seseorang yang berada tanggungannya pada orang lain. Contoh misalnya jadi pengakuan ya, misalnya sesungguhnya aku berhutang kepada A sebesar 100 juta. Nah, ini pengakuan. Syarat diterimanya pengakuan itu berakal dan balik. Jadi syaratnya adalah dia yang melakukan pengakuan itu harus berakal dan balik ya. Jika yang melakukan pengakuan atau yang mengaku itu adalah orang gila, atau misalnya anak kecil atau orang yang dipaksa, itu maka tidak diterima. Karena apa? Karena anak kecil, orang gila itu kan tidak mukallaf ya. Dia tidak ada taklif, tidak ada pembebanan atau kewajiban terhadap mereka. Jadi syaratnya adalah berakal dan balik dan juga tidak dipaksa, tidak dalam pemaksaan gitu. Oke, ini ya konsep al-bayyinah wal iqrar. Nah, bagaimana kemudian al-bayyinah dan iqrar ini diatur? Nah, ini yang akan kita bahas. Ada beberapa kaidah di sini.
Yang pertama adalah al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man angkaro. Ya, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man angkaro. Jadi bukti itu ditetapkan bagi penggugat atau yang mendakwa atau yang mengklaim, dan sumpah ditetapkan bagi tergugat. Maksudnya yang mengingkari itu ya, yang mengingkari dari yang diklaimkan oleh penggugat. Jadi bukti harus dihadirkan oleh penggugat. Kalau dalam hukum acara itu ya, bukti harus dihadirkan oleh penggugat. Nah, jika tergugat itu menyangkal, maka dia harus menyangkalnya dengan sumpah. Contoh, orang yang memberi hutang atau penggugat wajib memiliki bukti agar ia bisa menang, meskipun yang berhutang atau tergugat menyangkal. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau misalnya yang tergugat ini menyangkal bahwa dia berhutang, saya menghutangi si A senilai 100 juta, tapi yang A ini menyangkal, saya tidak pernah berhutang dengan si B misalnya begitu. Maka yang A ini penggugat harus punya bukti. Nah, jika yang tergugat ini menyangkal, maka dia harus berani disumpah. Oke, itu kaidahnya. Kemudian yang kedua, asabitu bil burhani kasabiti bil ayani. Asabitu bil burhan kasabit bil ayan. Jadi sesuatu yang ditetapkan dengan bukti nyata sama halnya dengan melihat dengan mata sendiri. Contohnya misalnya ya kwitansi adalah bukti nyata adanya transaksi walaupun tidak dilihat dengan mata sendiri ya. Walaupun tidak dilihat dengan mata sendiri, tetapi kwitansi ini bukti nyata ya. Berarti sama saja kita sedang melihat transaksi tersebut karena kwitansi ini adalah bukti nyata adanya transaksi. Oke, selanjutnya yang ketiga, al-bayyinatu li isbati khilafid dzahir wal yaminu li baqa'il asli. Al-bayyinatu li isbati khilafid dzahir wal yaminu li baqa'il asli. Jadi bukti itu berfungsi untuk menetapkan yang bertentangan dengan dzahir atau yang jelas ya, dzahir itu jelas. Sedangkan sumpah untuk menetapkan hukum asal. Contoh misalnya, orang yang mengaku memberi hutang itu harus mempunyai bukti. Ya, sebenarnya ini penjelas dari yang kaidah-kaidah yang sebelumnya. Jadi orang yang mengaku memberi hutang harus mempunyai bukti. Karena apa? Karena hukum asalnya semua orang itu bebas dari tanggungan. Ya, karena hukum asalnya kan semua orang bebas dari tanggungan, maka untuk menyangkal klaim itu maka harus melakukan sumpah, karena sumpah adalah untuk menetapkan hukum asalnya itu, gitu ya. Oke, selanjutnya yang keempat, almar'u mu'akhadun biikrorihi. Jadi seseorang itu bisa ditetapkan dengan pengakuannya sendiri. Misalnya contohnya, apabila seseorang mengakui telah menjual rumah dengan pembayaran di utang, nah dia mengakui itu misalnya ya, maka ia wajib menyerahkan rumah tersebut meskipun belum lunas. Misalnya akadnya penjualan rumah dengan pembayaran di utang, misalnya akadnya begitu, otomatis dia harus menyerahkan rumah tersebut walaupun belum lunas. Ya, kalau akad jual beli rumah di utang kan seperti itu ya. Kalau dia mengakui itu. Jadi pengakuan. Jadi almar'u mu'akhadun biikrorihi. Jadi ditetapkan berdasarkan pengakuannya sendiri. Oke, selanjutnya al-bayyinatu hujjatun muta'addiyatun wal iqraru hujjatun qashiratun. Bukti adalah argumen berdampak bagi orang lain. Sebaliknya, ikrar terbatas untuk diri sendiri. Ya,
Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau bukti itu kan dampaknya untuk orang lain. Tapi kalau ikrar itu ya untuk melindungi diri sendiri, atau misalnya sumpah. Sumpah itu kan untuk melindungi diri sendiri, tidak ada dampaknya terhadap orang lain begitu. Misalnya contoh, seorang mengaku mencuri bersama temannya, tetapi temannya membantah. Nah, jika pengaku menunjukkan bukti, maka hukumnya bisa merambah ke temannya. Ya ini tadi. Jadi bukti itu berdampak bagi orang lain, tidak hanya diri dia sendiri. Nah, jika kemudian bukti ini dikeluarkan, si pengaku ini tadi yang mengaku ini tadi menunjukkan bukti, maka hukumannya itu bisa merambah ke temannya ini tadi, temannya membantah ini tadi, gitu ya. Jadi ini sebenarnya kaidahnya sebagai batasan atau penjelas juga ya, penjelas dari kaidah sebelumnya. Sebenarnya kaidah pokoknya yang harus digarisbawahi itu adalah tentang yang tadi, yang pertama tadi itu ya, tentang apa tadi, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Nah, sebenarnya kemudian kaidah-kaidah selanjutnya ini sebenarnya adalah penjelasnya saja. Oke, selanjutnya mansa fi naqsi ma tamma min jihatihi fasa'yuhu mardudun alaihi. Barang siapa berupaya membatalkan sesuatu yang telah sempurna dibangunnya sendiri, maka upaya itu bertolak dengan sendirinya, atau tertolak ya, tertolak dengan sendirinya. Contoh misalnya, seseorang sudah putus dengan pengakuannya. Seseorang sudah diputus, misalnya ada kasus gitu ya, dan itu diputus sesuai dengan pengakuan dari orang tersebut misalnya. Tapi kemudian dia cabut pengakuan tersebut. Nah, maka pencabutan dari pengakuan itu tidak diterima, tidak bisa diterima karena kecuali nanti kemudian dia bisa mendatangkan bukti lagi yang menguatkan pencabutan dari pengakuan tersebut. Nah, misalnya seseorang ada kasus misalnya dia mengakui bahwa dia telah melakukan penipuan misalnya. Nah, maka kemudian sudah diputus itu kasusnya bahwa si A terbukti melakukan penipuan ya berdasarkan pengakuannya tersebut. Tapi kemudian di lain hari dia kemudian mencabut itu pengakuan itu tidak benar. Misalnya, saya dipaksa melakukan pengakuan itu misalnya ya. Nah, ini tidak bisa diterima, pencabutan pengakuan itu tidak bisa diterima kecuali kemudian dia bisa mendatangkan bukti yang kuat untuk menguatkan pencabutan pengakuan tersebut. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, la hujjata ma'atana kudi lakin la yuhtallu mahu hukmul hakim ya, itu salah ya. Hukmul hakim. Jadi la hujjata ma'atana kudi lakin la yuhtallu mahu hukmul hakim. Tidak ada hujah bagi keterangan yang saling bertentangan, akan tetapi putusan hakim tetap berlaku. Jadi sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan kaidah sebelumnya ya. Jadi sebenarnya pelengkap atau penjelas. Jadi tidak ada hujah atau argumentasi bagi keterangan yang saling bertentangan. Ya. Baik bukti atau juga pengakuan. Nah, tetapi kemudian putusan hakim tetap berlaku. Jadi tidak ada argumen atas keterangan yang saling bertentangan, tetapi putusan hakim yang tetap berlaku. Jadi artinya pertentangan itu tidak bisa merusak putusan hakim. Contoh misalnya, penyewa mengaku pada yang menyewa bahwa rumah itu miliknya dengan menunjukkan bukti dokumen. Nah, maka pengakuannya dibenarkan karena bukti dokumen itu kan berarti adalah putusan hakim ya, yang telah berlaku. Maka pengakuannya itu dibenarkan. Jadi putusan hakim itu tetap berlaku. Oke, itu ya tentang kaidah yang terakhir.
Nah, saya kira cukup sekian ya terkait dengan kaidah kuliah muamalah bagian ketiga. Ada 3 kaidah tadi ya, ada 3 konsep terkait dengan kaidah tentang pelaku dan penyebab, al-mubashir dan mutasabib. Kemudian tadi ada juga kaidah tentang al-kharaj wad doman. Dan yang terakhir adalah al-bayyinatu wal ikrar. Semoga bisa dipahami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.